Thank you for joining the English lesson today, Kak Elga. I would like to introduce myself. Yeah, my name is Anggita Nufria, but you can call me Miss Gita. And I've been teaching. Yeah, I've been teaching for about 9 months teachings, and I will be your teacher, your English teacher for this month. And I'll look forward to an amazing month of working together, learning, and having fun. And here is, as you can see, as my profile, education profile. I'm a lifelong learner and love learning new things. I was graduated in secretarial program in 2001 and been studied in public relations, social science in 2015, and have been working in multinational companies for 17 years. And I have my son. I have a son and he will be in third grade middle school next year. I live with my family in Tangerang. And as you can see, here is my contact details, my email, my contact mobile phone. If you want to follow my TikTok, here is TikTok, and I was sharing my tips how to learn English there, and this is my Instagram. Yeah. Okay, thank you so much, Kak. That is my introduction. Could you introduce yourself? Kak Elga kayaknya suaranya di mute deh. Boleh dibuka dia. Ya, unmute dulu. Hello Kak, let me introduce myself. My name is Elga Yunia Rahma. I'm 20 years old. Dan aja sih Kak yang bisa aku kenalin. Oke, Kak Elga. Sebelumnya Kak Elga sudah pernah ikut kursus bahasa Inggris? Belum. Oh, belum pernah. Jadi this is the first time. Yes, this is the first time. Oke. Harapannya apa nih kalau misalnya ikut bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris di sini? Pengen bisa komunikasi sih Kak. Saat Intinya ini, itu. ya, aktivitasnya apa nih kalau boleh tahu saat ini? Apakah kamu menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian kamu? Iya. Ya, Untuk aktivitasnya hari ini tuh housekeeping sih. housekeeping. Karena Oh, iya, kamu bekerja di bagian housekeeping? karena aku kerja di luar negeri. Dan mau ambil ke babysitting gitu Kak, karena gajinya lebih gede, sedangkan komunikasiku tuh jelek banget gitu loh. Oh, kalau boleh tahu domisilinya saat ini di mana, Kak? Kalau domisilinya sekarang ada di Yunani. Oh, Yunani di Greece ya? Ya, Oh, oke. Ada perbedaan waktu di sana? ada 5 jam sama Oh, Indonesia. 5 jam. Jadi saat ini jam berapa? Jam 6. Oke, I see. Oke ya. Nah, karena kita mau sudah ada goalnya ya, mau memperlancar komunikasi ya, mau Iya, mastering in English. Ya, jadi kita mulai dengan tenses yang paling dasar ya, itu simple present tense. Nah, jadi nanti di sini durasinya kan waktunya itu 1 jam ya, kalau satu orang. Ya. oke. Jadi nanti aku akan sharing materi ya, materi mungkin sekitar 15 atau 10 menit. Setelah itu nanti kita masuk ke conversation ya Kak ya, ke speaking. Ya, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari ke dalam komunikasi gitu ya sehari-hari. Nah, di sini aku akan share materinya ya melalui WhatsApp. Bentar. Simple present tense. Iya. Oke, sudah terima ya Kak ya? Oke, sudah. Thank you, Kak. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mulai dengan definisinya dulu nih Kak.
Definition of simple present tense. Simple present tense is a tense that is used when an event is taking place at the moment or an event that occurs repeatedly as a habit. This tense is the most frequently used tense in English. Jadi simple present tense ini ya adalah tenses yang digunakan saat kejadiannya itu sedang berlangsung ya saat ini ya atau kejadian yang berulang kali ya sampai kita sebutnya sebagai kebiasaan karena dilakukannya hampir setiap hari, bukan setiap hari ya, hampir berulang kali. Nah, tenses ini ya paling sering ya, tenses ini adalah paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, formulanya untuk membentuk kalimat ini maka biasanya kita menggunakan verb one ya atau kata dasar ya yang sering digunakan. Kecuali except for third person pronouns ya kecuali untuk kata ganti orang ketiga tunggal yaitu verb one kata dasar ya. Kata dasar verb one itu kata kerja dasar ditambahkan s atau es. Nah, ini adalah formulanya yang digunakan. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, ya, maka di sini verbnya itu tidak perlu menggunakan es ya, tetap go. Ya, the rest of the sentence adalah to the school by bus. Jika subjeknya adalah she, he, dan it, maka verbnya ini harus ditambahkan es atau s. Kalau go itu perlu ditambahkan es menjadi goes. Ya, the rest of the sentence to the school by bus. Contohnya, ya, I go to the school by bus. She goes to the school by bus. Nah, selain kata kerja, kita juga menggunakan to be. To be yang digunakan itu adalah is, am, dan are. Nah, kalau subjeknya I, itu makanya to be-nya itu sudah pasti menggunakan am. Ya, jika subjeknya you, we, dan they, di sini artinya subjeknya jamak ya, lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Jika subjeknya he, she, dan it, maka to be-nya adalah is. Ya, kita to be, selain to be ini disebut juga dengan modal. Ya. Jadi kalau he, she, it, ini termasuk to be singular ya, atau tunggal. Ya, artinya terdiri dari satu orang. Kemudian kita masuk ke interrogative sentence formula. Ya, di sini adalah formula kalimat yang digunakan dalam kalimat pertanyaan. Ya, interrogatif itu pertanyaan. Jadi kalau subjeknya I, you, we, dan they, maka di sini kata bantu tanyanya yang digunakan adalah do. Ya, untuk plural, I ini juga termasuk plural. Ya, untuk he, she, it, ya untuk singular, untuk tunggal, maka kata bantu tanyanya adalah does. Kemudian kita lanjut ke formula. Ya, the spelling form of verbs in the third person, she, he, it, depends on the ending of the verb. Ya, jadi kalau spellingnya kata kerja pada orang ketiga tunggal yaitu she, he, dan it ini tergantung dari akhiran kata kerjanya. Untuk kata kerja for verbs ending in o, ch, sh, x, ss, or z, ya, kita harus tambahkan es ya untuk kata kerja. Contohnya adalah go, itu harus ditambahkan es menjadi goes, catch, catches, was, wasses, kiss, kisses, box, boxes, fix, fixes. Ya. Dan ini hanya digunakan untuk untuk subjek she, he, dan it ya. Jadi di luar itu tidak perlu ditambahkan s atau es. Selanjutnya ya, kalau kata kerjanya ya for verbs that end in consonant plus y, remove the y and add ies ya. Jadi kalau kata kerjanya berakhiran huruf konsonan ya ditambahkan huruf y, maka huruf y-nya ini harus dihapus dan perlu ditambahkan ies. Contohnya adalah carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Meanwhile, ya, sementara itu,
For verbs ending in vowel plus y, just add s. Ya, jadi kalau kata kerja yang berakhiran vokal belakangnya ya, berakhiran vokal dan ditambahkan y, maka perlu ditambahkan s. Ya, contohnya adalah play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Ini adalah contohnya, example. Ya. Jadi ini ya, simple present tense ini bisa ya digunakan untuk menunjukkan to show recurring events that are taking place at this time. Ya, untuk menunjukkan kejadian berulang ya, yang berlangsung saat ini. Contohnya adalah I take the motorcycle to the office. Ya, ini akan artinya dia pergi ke kantor ya menggunakan sepeda motor. Yang namanya ke kantor kita nggak mungkin namanya satu kali ya, pasti berulang kali. Nah, tapi karena di sini subjeknya adalah I, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Lanjut, the train to Bekasi leaves every hour. Karena di sini the train ini termasuk kata benda. Ya, jadi kata penggantinya adalah it. Ya. Maka kata kerjanya di sini perlu ya kita tambahkan es, ditambahkan s. Jadi dari leave menjadi leaves. Ya. Dan ada time expression yaitu every artinya setiap. Jadi kalau ada kata every ini pasti menggunakan simple present tense. Ya. Selanjutnya George sleeps 7 hours every night during the week. Ya. Jadi George ini kan nama orang ya, termasuk kata benda dan pronounnya atau kata gantinya adalah he. Ya karena he tunggal, subjek tunggal, maka kata kerjanya di sini harus ditambahkan s. Dari sleep menjadi sleeps. 7 hours every night during the week. Ada kata every, jadi harus menggunakan simple present tense. Ya, itu tadi contoh untuk yang menggunakan ada kata kerjanya atau ada verbnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh untuk menunjukkan sebuah fakta ya, to show a fact. Atau menunjukkan profesi juga bisa ya. Contohnya adalah the President of Indonesia is Joko Widodo. Di sini kan tidak ada kata kerjanya. Jadi bisa menggunakan to be. Ya, karena di sini ada satu orang, Joko Widodo. Jadi di sini menggunakan to be-nya yaitu is untuk to be untuk satu orang ya singular. Nah, di sini juga bisa menggunakan has ya. A snake has no legs. Has ini bisa digunakan untuk simple present tense. Kalau has, selain has kan ada have dan had. Ya, have itu untuk plural. Ya, jadi selain have itu juga bisa ya digunakan untuk simple present tense, tapi untuk subjek plural. Kemudian ada had, ya had itu untuk past tense ya, lampaunya. Jadi a snake has no legs. Ya. Has itu kan sebenarnya memiliki, tapi karena di sini ada kata no, artinya jadi berubah ya. Seekor ular tidak memiliki kaki. Kemudian Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Indonesia memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi dari sini kan kita bisa lihat ya, bahwa ini semuanya adalah fakta, maka bisa menggunakan to be dan juga tidak ada kata kerjanya. Ya. Lanjut ya. Simple present tense juga bisa digunakan to show a habit ya untuk menunjukkan suatu kebiasaan, sebuah kebiasaan ya. Contohnya adalah Doni gets up early at 5 o'clock every day. Ya, yang namanya kebiasaan kita nggak perlu nggak mungkin bangunnya jam 3 atau jam 6. Pasti jamnya kebiasaan pasti bangunnya jam 5 ya. Ya, itu makanya kita di sini sebutnya a habit ya. Habit itu artinya kebiasaan. Nah, di sini kata Doni. Doni kan nama orang, itu termasuk kata benda ya. Di sini kata gantinya untuk Doni adalah he, maka di sini get-nya ditambahkan s menjadi gets ya, gets up early. Ya, begitu juga untuk John, ya John takes a bath twice a day, 2 kali sehari. Ya, termasuk kebiasaannya. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Ya. Jadi di sini ada kata every yang menandakan bahwa ini simple present tense, dan di sini ada most people, ya artinya plural ya, banyak orang.
Jadi di sini travelnya tidak perlu ditambahkan s. Travel, kata kerja. Ya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis simple present tense. Kalimat dalam simple present tense yaitu terbagi menjadi 3, yaitu simple present tense afirmatif, atau kita sebut juga nama lainnya adalah kalimat positif. Jadi kalau kalimat positif di sini selalu menggunakan verb one sebagai atau verb dasar. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya, kita bisa menggunakan to be ya, atau is, am, dan are. Kemudian kita masuk ke simple present tense negatif. Jadi kalau untuk kalimat negatif itu dalam kalimatnya ada memiliki kandungan kata tidak ya. Jadi kita menggunakan do not yang disingkat menjadi don't, atau does not disingkat menjadi doesn't ya. Tambahkan verb one kalau ada kata kerjanya. Jadi kalau ada kata kerjanya bisa menggunakan don't atau doesn't. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya, kita menggunakan to be ya, ditambahkan not. Is not, I'm not, are not. Ya, kalau is not itu bisa disingkat menjadi isn't, I'm not tidak bisa ya, tidak bisa disingkat, are not, aren't ya, bisa disingkat. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke simple present tense interrogatif ya, kalimat pertanyaan. Jadi kalimat pertanyaan ada kata bantu tanyanya ya, do atau does. Kalau ada kata kerjanya, bisa menggunakan do atau does. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya maka bisa menggunakan to be. Jadi to be-nya diletakkan di bagian depan ya. Is, am, atau are, bahkan subjek atau kemudian objek. Kemudian ini adalah contoh lainnya ya, untuk kalimat pertanyaan. Ya. Does she read a Harry Potter book? Ya, apakah dia membaca sebuah buku Harry Potter? Ya, di sini ada kata kerjanya, dan karena subjeknya she, maka kata bantu pertanyaannya adalah does. Do they watch a new movie every day? Nah, ada kata kerjanya watch, dan karena subjeknya they, maka di sini kata bantu tanyanya adalah do. Do you play basketball every morning? Nah, ada kata kerja, play, dan subjeknya adalah you, maka di sini menggunakan do, kata bantu pertanyaan. Kemudian kita masuk untuk contoh. Ya, contoh yang tidak ada kata kerjanya. Susi Pujastuti, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Apakah Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan? Ya, ini menyatakan profesi juga dan tidak ada kata kerjanya, maka bisa menggunakan to be. Nah, to be yang tepat, ya, to be yang pas untuk Susi Pujastuti itu adalah is. Karena di sini kan Susi itu terdiri dari satu orang ya. Sorry Kak, kalau saya potong ya, kalau hanya satu orang, to be-nya is. Betul. Kalau lebih dari satu orang, to be-nya are gitu. Ya, betul. Termasuk juga untuk you ya. You itu pasti menggunakan are. Jadi, are you new to this English course? Jadi di sini karena kata kerjanya, kata subjeknya you, maka di sini menggunakan are ya. Dan new itu bukan kata kerja ya. Jadi di sini bisa menggunakan to be. Ya, begitu juga untuk they ya. Are they football fans of Persija Jakarta? Apakah mereka penggemar sepak bola ya Persija Jakarta? Ya, bisa menggunakan to be, are. Ya, ini contoh untuk kalimat positif ya, dengan kata kerja dan tidak tanpa kata kerja. Susi Pujastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. She reads Harry Potter books every day. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. They watch new movies every Sunday. Mereka menonton film baru setiap hari Minggu. Ya, jadi bisa diperhatikan kalau subjeknya she ya tunggal. Ya, di sini ada kata kerjanya bisa ditambahkan s ya. Ya, kemudian untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja maka bisa menggunakan is ya, to be, tergantung subjeknya. Susi Pujastuti is not the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujastuti adalah bukan Menteri Kelautan dan Perikanan.
She doesn't read Harry Potter books every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. They don't watch new movies every Sunday. Ya, mereka tidak menonton film baru setiap hari Minggu. Nah, ini adalah time expression yang digunakan, yaitu every day, every month, every week, every year, always, sometimes, never, dan frequently. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Elga? Untuk pertanyaannya sih kadang suka bingung pakai does dan do, only do gitu, bingung Kak ngebedain caranya pakainya gimana untuk kalimat. Dan jadi lebih ke have, had, and has itu lebih ke bingung juga sih kadang. Ya, jadi have dan has. Kalau ini aku lupa ya tambahin, nanti mungkin aku akan tambahkan ya. Ya, jadi kalau subjeknya I, you, we, they, jadi selain interrogatif, dia juga bisa digunakan untuk negatif ya. Negative sentence. Jadi bisa menggunakan do. Kalau subjeknya plural ya, termasuk juga I dan you. Itu bisa menggunakan do, bisa juga menggunakan have ya. Tapi kalau subjeknya he, she, it, maka bisa menggunakan does atau has ya. Has. Ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya. Oke. Ya. Sebentar, aku akan share ini ya. Kita masuk ke speaking latihan. Sambil menunggu aku share juga di WA. Nah, ini sudah kelihatan belum? Can you see Sudah. the screen now? Oke. Yes, I see. Ya, ini menceritakan tentang daily routines ya. Namanya daily routines kan, habit ya, habitual, kebiasaan. Ya. Kalau misalnya nggak jelas, bisa lihat di WA ya, aku udah share. Iya, iya aku zoom. Oke, kita mulai. We can start from number 1. Describe the man's daily routine. How is your daily routine different to his? Jadi bisa diceritakan ya, mulai dari gambar yang pertama, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Ada berapa gambar ini? Ada 8 gambar. Ada 8 gambar. Ya, boleh. Dimulai dari sekarang. You can start now. He's wake up in the morning, then he's do it. Sebentar Kak. Ya, aku koreksi sedikit ya. Ya. Dia tunggal. Ya, dalam simple present tense, kalau dia tunggal, maka kata kerjanya perlu ditambahkan s atau tidak? Kalau dia tunggal, enggak. Kalau dia tunggal perlu ya Kak ya. Kalau plural, jamak tidak perlu. Oke. Ya, jadi kalau he, maka ditambahkan s menjadi, dari wake menjadi? Wake up, wakes. Ya, wakes up. Jadi he wakes up ya. Oke. He wakes up in the morning, then boleh ditambahkan kata keterangannya, mungkin jamnya. At 9 o'clock, he wakes up in the morning at 9 o'clock. Then he's going to. Gak bisa pakai going Kak. Ini kan simple present tense ya. Jadi he goes, boleh. He goes atau dia mulai ngapain? Gosok gigi. He goes to the bathroom to brush his teeth. Kalau kata kerjanya kan menyikat adalah brush ya. Karena dia tunggal. Jadi perlu ditambahkan es atau enggak untuk brush? Perlu Kak. Ya, jadi apa? Brush. Ya, his brushes. He brushes his teeth. Jam berapa kira-kira? Boleh ditambahkan kata keterangannya. At 9:50. 9:15.
Yeah, it's in 9:15. Then after this he break he breakfast. He has. Dia Then makan ya, bisa pakai has juga ya untuk makan. He has apa? Makanannya kira-kira apa nih? He Boleh has a disebutkan. breakfast, bread and 1 glass of coffee. Ya, jadi kalau bread itu termasuk uncountable ya, kata benda yang tidak bisa dihitung, maka harus ditambahkan kata benda lainnya atau diselipkan kata benda lainnya, misalnya a slice of bread. A Nah, jadi slice. he has a slice of bread and apa tadi? He A has glass. Coffee, 1 glass of coffee. Ya, a glass of coffee for breakfast. Ya gitu ya, Kak ya. A glass of coffee Ya, for aku coba breakfast. tuliskan ya di Google, di Zoom chat. He has a slice of bread and a glass ya tadi ya, of coffee ya. Yeah. For breakfast. Gitu ya, Kak ya. Bisa He dilihat. has a slice of bread and a glass of coffee for breakfast. After he has a breakfast, he goes to the office for doing his job. Ya. Jam berapa mungkin bisa ditambahkan? At Keterangan waktu. At 10 o'clock, he goes to the office by train. Then by apa? By train. Yep. Okay. And then he arrived at 10:30, and he arrives ya. Dia tiba. He arrives pakai S. He arrived to the office. At the office. Ya, jadi kalau the itu ketemu dengan kata kerja atau kata benda yang berawalan huruf vokal, maka dia berubah ya menjadi di. Tapi kalau ketemu dengan huruf konsonan, maka dia berubah menjadi the. Boleh continue? And he arrives at the office. At the office. At the office around At the office around 10:30. Then he finishes his job. He finishes. Tambahkan he finishes his job. And he's going to the supermarket to. Gak bisa pakai going, Kak. Karena going itu bukan simple present tense. Jadi he goes. He goes to the supermarket to buy something. Then to buy some groceries, bahan makanan. Groceries. To buy some groceries. And he's come to his house maybe he arrives mungkin lebih tepatnya. Arrives at home. He's arrived. He nggak pakai. He arrives nggak pakai to be. He arrives at home. At home. 9 o'clock. 9 o'clock in the afternoon.
In the evening, ya. Yeah. Then he go to sleep. Pakai ES atau Belumnya enggak? apa nih? Iya, pakai IS. Ah, Kalau ini lagi baca korannya, udah belum? belum. Oke. Okay. Then Dia lagi ngapain nih? He read a newspaper. He reads pakai S. He reads newspaper before after he come yes, After he arrives. After he arrive from grocery shopping, he reads newspaper. He reads newspaper. He reads newspaper. Then after he reads newspaper, he feels sleepy. That's why he go to He sleeps langsung aja ya. He sleeps. He sleeps around 10 o'clock. 10 o'clock in the evening. In the Okay. evening. Yeah. How is your daily routine different to his? Ya, kira-kira apa daily routine kamu sama nggak sama dia atau berbeda? Hampir sama sih Kak, cuma mungkin beda jam aja. Oke, boleh diceritakan perbedaannya? Wake up 8 o'clock in the morning. Wake up. I wake up in the 9 o'clock, 8 o'clock in the morning. Then I'm goes to the bathroom to. Nah, kalau I tidak perlu pakai ES. Kan I, you, we, they. Ingat ya? Okay. Jadi yang he, she, it pakai ES. Jadi kalau I tetap go aja cukup. I go to the bathroom 8:15 till finish. 8:15. Yes. 8:15. 8:15. Then I have my breakfast maybe 8:13. And I go to the office to my work. It maybe is 9 o'clock because I have to prepare myself. Then I arrive to my office 10 o'clock till 5 o'clock. I'm finish my job. Then I go to the grocery shopping to buy something because I have to cooking to my cook. food. Nggak bisa pakai ini ya. I have to cook my food. My food. Kalau food itu kaki kamu. Food. Kalau food beda ya. Iya Kak. My food. Then after this I am eating to get nggak bisa pakai ing kakak. Yes. I eat ya, nggak bisa pakai to be juga. I eat my food. My foods. Then after that I go to the shower. Then I go to sleep. Ya, I take a shower ya. Take a shower. Oke, jadi kalau mau pakai to be itu harus kalau nggak ada kata kerjanya ya. Biasanya kalau pakai to be itu untuk profesi atau fakta yang menyebutkan tentang fakta. Tapi kalau ada kata kerjanya nggak bisa lagi pakai to be ya. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai to be terus verbing itu bukan present tense ya namanya, itu namanya present continuous. Ya nanti akan kita pelajari lagi selanjutnya. Okay, for question number 2. What is the first thing that you usually do when you wake up in the morning? Apa nih yang kamu lakukan pertama kali ketika kamu baru bangun tidur? I see my phone. Jadi ketika kamu menjawabnya, you have to
read after, diulang lagi ya cara membacanya. Jadi dihilangkan what is-nya. Jadi mulai dibaca mulai dari the. Jadi the first thing that you-nya diganti menjadi I, that I usually do when I wake up in the morning. Boleh disebutkan, boleh pakai is kalau misalnya cuma satu, atau are kalau lebih dari satu. The first thing that I usually do when I wake up in the morning, I see my phone. Is atau are? I see my phone is. I check my phone. Bukan. Kalau kamu lihat handphone, maksudnya kan melihat itu maksudnya bukan hanya melihat, tapi mengecek handphonenya kan? Iya. Ya, kalau see itu artinya kamu cuma melihat aja, tapi tidak membuka handphonenya. Kalau cek, artinya kamu mengecek handphonenya. The first thing that I usually do when I wake up in the morning is I check my phone, then I playing little, and Playing I a go. little. Cek, maksudnya playing apa nih? Main handphone itu maksudnya main games atau ngapain nih? Contoh ngecek, lebih tepatnya scroll TikTok atau scrolling TikTok. Ya. Tapi kalau play itu lebih digunakan untuk main games ya. Playing games. Okay, can you repeat the answer again for question number 2? The first thing that I usually do when I wake up in the morning is I check my phone for scrolling my TikTok, or I check my WhatsApp. Maybe I have a chat untuk ngebales itu gimana? To reply. Check to reply. To reply. Yeah. Okay. Next ya. For question number 3. What do you eat and drink for breakfast? Do your morning meals change often? Apa nih yang suka kamu makan dan minum setiap pagi? Apakah menunya itu selalu berbeda-beda setiap hari atau sama? I eat and drink for breakfast. It's the same every day. I have a slice for bread, and maybe I put Nutella on the top. Then I get a glass, one glass, a glass or one glass cup. A glass. A glass of coffee every morning. A glass of milk. A glass of milk. Yeah, a glass of milk every morning. So it's the same every day. Yeah. So it's the same every day. Yeah. At what time do you usually leave your home? Jam berapa nih kamu biasanya pergi dari rumah, meninggalkan rumah? Where do you go? Kemana kamu pergi? And what do you do? Dan apa yang kamu lakukan? That time I usually leave from my home is around 9 o'clock. 9 o'clock in the morning or in the? In the morning. Okay. And then I go to the work in, for example, in Jakarta. And what do you do? What do you do there? And I work there. Yeah. I work there. Okay. Do you exercise regularly? Apakah kamu olahraga nih setiap hari secara rutin gitu? What kind of exercise do you do? Apa olahraga yang kamu lakukan? And when you do it? When do you do it? Kapan kamu melakukannya? Melakukan olahraga? I don't exercise regularly. Jadi kalau misalnya ini kan pertanyaannya do you ya. Jadi jawabannya itu kalau misalnya yes, yes I do. Tinggal dilanjutkan, yes I do exercise regularly, bla 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 gitu ya. Kalau no, jadi no I don't exercise regularly because boleh ditambahkan selanjutnya.
No, I don't do. No, I don't exercise regularly because I don't like that. You don't like exercise? No. Tapi kan bisa ya Kak ya, exercise di kursi, ya. Exercise jalan kaki, walking by foot, jogging, ya. Oke. Because I'm so tired, that's why I didn't do it. And lazy, lazy, malas, ya. Yeah. Lazy to do it. Okay, Lazy. next. Okay, so the rest of the question you don't need to answer because you are a lazy person to do exercise, ya. Okay, next. How long does it take you to get ready in the morning? Ya, berapa lama nih waktu yang kamu butuhkan untuk akhirnya tuh kamu bisa siap pergi kerja atau meninggalkan rumah menuju ke kantor atau ke pekerjaan kamu? And what do you need to do? Apa yang kamu butuhkan untuk mempersiapkan akhirnya kamu selama persiapan kamu itu apa yang kamu lakukan? I get ready in the morning aku butuh waktu setengah jam. Yeah, I need half an hour to get ready. Get ready every morning. And I do breakfast. And I do to prepare myself. I do it, brush my teeth and change my clothes, and then I have a breakfast. Do you take shower also? No. No, you don't take shower in the morning. No, I take a shower. I just in the afternoon only. Yeah. Okay, next question. When do you take a shower? When do you take a shower or bath? And how long do you spend in the bathroom? Kapan? Tadi udah dijawab ya. Only in the afternoon ya. Ya, jadi every weekend I do it every time. Ya, jadi how to answer-nya ya, I take a shower atau take a bath gitu ya. When? Bisa langsung. Kak, untuk shower and bath ada perbedaannya enggak untuk? Ya, ada aja. Jadi kalau shower itu pancuran, tapi kalau bath itu biasanya pakai, kalau di Indonesia pakai gayung ya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak ada gayung. Jadi kayak bath gitu yang ada bathtub gitu ya, kayak bathtub. Ya. Kalau shower itu yang pancuran itu loh, Kak. Jadi kamu take a shower or take a bath? Berendam gitu. I take a shower. Take a shower. Jadi ini ya, what number are we? Tadi kita nomor berapa ya? Oh, number 7. Ya. I take a shower. Kapan? In the afternoon. Ya, I take a shower in the afternoon. Berapa waktu yang kamu butuhkan untuk di dalam kamar mandi? 15 minutes. And it take 15 minutes in the bathroom. Ya, seperti itu. Shower and it in the bathroom. Okay, number 8. At what time do you eat lunch? Jam berapa nih kamu makan siang? Where do you eat lunch? Di mana kamu makan siang? And what do you usually eat? Dan biasanya kamu tuh makan siangnya apa sih? I eat a lunch
I eat lunch at 3 o'clock in the afternoon. Then I eat lunch in my office. Then and I usually eat maybe some rice then with meat. With no veggies? Sometimes I use veggies, sometimes no. Oh, and no fruits? No. I eat fruit maybe sometime in the morning. In the morning. What kind of fruits do you eat usually? Some apple. Pineapple? Or Apples. Some apples. Yes, some apples or some grapes. Or some peach. Peaches ya. Some. Jadi kalau ada Peaches. pakai some harus ditambahkan S atau ES yang menunjukkan bahwa ini bendanya jamak. Karena di depannya udah pakai some. Kecuali kalau pakai E, jadi nggak usah pakai S ya. Okay. Next. Is there anything about your daily routine that you would like to change? How? Ada nggak nih ya kira-kira dari keseharian kamu yang mau kamu rubah dan bagaimana caranya? I want to change my daily routine of apa ya Kak? Nggak ada sih yang harus diubah sebenarnya. Okay, so there is none of my daily routine that I would like to change. Gitu ya. Yeah. There is none. There is ulang. None-nya kayak gini ya. Sebentar aku tulis. There is none of my daily routine that I would like to change. Ya. Kenapa Kak nonnya gitu Kak? Non itu artinya tidak ada. Beda non. Non atau nothing bisa ya. There is nothing. Non itu ya tidak ada. Atau there is nothing juga bisa. Tapi lebih bagus mana nothing atau nothing ya formalnya. Lebih tepatnya. Bukan lebih tepatnya tapi lebih formalnya pakai nothing. There is nothing of my daily routine that I would like to change. Sama non itu juga bisa biasanya digunakan untuk none of your business. Ya, bukan urusanmu. Itu biasanya pakai none of your business, tapi bukan nothing of your business kan? Iya. None of your business. Non itu artinya tidak ada ya. Selanjutnya, which job do you think has a great daily routine? Yang menurut kamu ini pekerjaan apa nih yang bagus gitu daily rutinnya kesehariannya? Maksudnya gimana untuk pekerjaan yang bagus? Atau Jadi, which job do you think has a great daily routine? Menurut kamu ya. Jadi ini menurut kamu ya. Menurut kamu pekerjaan apa yang memiliki kesehariannya itu paling bagus? Ya bukan paling sih. Yang cukup bagus. Yang bagus lah ya. Kesehariannya yang paling bagus itu ketika dapat istirahat untuk makan.
Dapat istirahat untuk makan. Iya. Oh, jadi you back home to eat. No. Jadi pulang ke rumah gitu untuk makan. Enggak sih. Itu kayak kita dapat istirahat jam makan gitu loh, Kak. Oh, gimana tuh? Bisa diceritakan nggak? Misalkan kita kerja kan, Mm-mm. yang aku suka itu di ketika udah time-nya untuk makan, untuk istirahat makan gitu loh, Kak. Oke, jadi waktunya lebih cepat gitu pekerjaannya. Iya, Kak. Oh, jadi biasanya kerja itu biasanya berapa jam sehari? 8 jam? 7 jam sih kalau aku sih. Oh, kalau ada waktu makan, jadi artinya kerjanya berapa jam? 6 jam setengah. Oh, 6 jam. Jadi ada waktu sekitar 30 menit ya. Iya, untuk makan. Jadi how to answer this? eh aku nggak bisa ngerangkai katanya ini. Jadi sebentar ya, Nggak aku bantu. Ya. Which when ya, when I have apa tadi? Waktu makan, Yes. eat time. When I have lunch time kali mungkin lebih tepat, bukan eat. Lunch time makan siang kan ya? Iya. When I have lunch time, I can go early. Apa? I can go home early gitu ya? Pulang lebih Iya. awal? Ya, I can go home early gitu ya. Oke, sebentar. Oh, sebenarnya ini lebih ke pekerjaan. Maksudnya bukan pekerjaan kamu ya. Tapi mungkin Leb- kamu bisa pikirkan pekerjaan orang lain. ah Kayak Ya, gitu, misalnya atau apa? hal yang paling disukai kayak Ya, pekerjaan, pekerjaan apa maksudnya, yang paling kamu sukai? atau ini lebih ke pekerjaan atau ke aktivitas, Kak, sebenarnya, Jadi lebih ke aktivitas dari pekerjaan seseorang yang menurut kamu bagus ya kesehariannya. yang menurut aku bagus is Menurut kamu profesi apa yang kesehariannya itu paling bagus? ya, Yang oke. bagus lah. Menurut Misalnya aku ya, aku kasih sedikit contoh. clue ya contohnya. Jadi misalnya kalau freelance ya atau apa ya namanya part timer kan pekerjaannya hanya di rumah aja. Jadi kesehariannya ya hanya di rumah aja daily activities. Jadi nggak keluar, nggak terlalu sering keluar kayak gitu. Contoh ya. Kalau menurut aku paling bagus is uh, barista. Barista. Ya, Why? because we can, kayak gimana ya, kayak kerjanya lebih tidak terlalu mikirin yang besar, masih tanggung jawabnya tidak terlalu besar gitu, Oh, Kak. Cuma ya, because butuh sedikit aja apa? The yang responsibility is not big, ya. Maybe small. Ya, you can say that. And what do these people do each day? Dan apa yang mereka lakukan setiap hari? cuma perlu mengasah skillnya untuk And try to improve their skill ya. and try to improve their skill. Ya, jadi yang pertama jadi I think atau kamu bisa menggunakan in my opinion ya. In my Menurut pendapat saya barista is the apa tadi kalimat the pertanyaannya whole is the job is job the great job great bentar, great job ya and has sorry barista is the sorry bukan barista ya barista sebentar barista
has. Barista has a great daily routine because they barista ini satu atau dua? Jadi kan satu ya. satu. Yeah, they only need to improve their skills. Mungkin baristanya jadi banyak aja ya. Karena di tengah-tengah itu pakai they. What do these people do each day? Ya, baristas pakai S. Jadi have. Ya, kayak gitu ya. Baristas have a great daily routines because they only need to improve their skills. Ya. Oke. Sampai sini kira-kira Kak Elga ada pertanyaan lagi nggak? Terkait dengan ini, materi dan apa? Conversation tentang daily routine. Untuk pertanyaan enggak sih, tapi kayak aku lebih ke susah kayak katanya gitu loh Kak, nggak tahu kenapa. Ya. Atau mungkin aku perlu membaca agar lebih mudah untuk ngangkat Ya, katanya. betul ya. Jadi kalau bahasa Inggris Lebih ke terbata-bata gitu. terbata-bata. Memang yang namanya bahasa Inggris memang harus dilatih ya untuk kemampuannya. Dan kalau misalnya kamu sering nonton film, terus sering dengerin musik, otomatis ya kemampuan kamu untuk menyusun kalimat itu akan semakin bertambah. Nah, Iya. aku akan kasih kamu homework, boleh ya? Iya. Ini membuat satu paragraf menggunakan simple present tense ya. Contohnya seperti daily routine ya yang tadi udah kita pelajari. Tapi jangan daily routine yang dari bangun tidur sampai tidur lagi kan tadi udah. Yang lain ya. Yang lain maksudnya gimana Kak? Daily routine-nya. Mengenai daily routine. Ya, boleh kamu lihat dari pertanyaan itu kan ada yang tadi yang belum dijawab. Ya. Tadi kan udah aku kirim. Tadi kan yang udah dijawab itu sampai nomor 10 ya. Ya, jadi mungkin nomor 11 sampai lanjutannya bisa kamu jadikan pacuan atau acuan gitu ya untuk merangkai kalimat. Ya, menggunakan membuat satu paragraf mengenai daily routines ya menggunakan simple present tense. Ya. Membuat daily routine Paragraf. Ya udah aku ketik di WA. Jadi nanti kalau misalnya kamu ada pertanyaan terkait dengan ini boleh ya setelah selesai kelas ini juga boleh kalau mau tanya-tanya di WA nanti kalau ada waktu aku akan jawab. Nah terus untuk homeworknya kita akan bahas besok ya. Besok ada pertemuan lagi. Iya Kak. Ya, jadi Iya. besok disubmit, nanti aku akan review ya, kita sama-sama review, cek ya. Iya. Oke, kalau sampai sini Kak Elga nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya. We end the Iya. session and we will meet again on another session tomorrow. Okay, Thank you so much Kak Elga. Have a good Thank you. day. Good. Okay.